Ingatlah saat telah tertidur, tidak ada jaminan besok pagi masih panjang umur. Maka sebelum tidur bacalah amalan-amalan ini, agar jika saat tertidur kita meninggal dunia akan termasuk husnul khotimah. Ada 7 amalan yang dianjurkan diamalkan sebelum tidur. 7 amalan sebelum tidur ini adalah amalan agar didoakan malaikat, amalan penghapus dosa sebanyak butiran pasir, amalan agar dibersamai Allah saat sedang tidur, dan amalan agar kelak di hari kiamat kita dipersilahkan masuk ke dalam surga. Berikut 7 amalan yang dianjurkan dilakukan sebelum tidur. Amalan sebelum tidur yang pertama adalah berwudu terlebih dahulu. Siapa saja yang akan tidur, dia berwudu terlebih dahulu, maka Allah akan mengutus 1 malaikat membersamainya selama dia tidur dan akan mendoakannya. Diriwayatkan Imam Ibnu Hibban bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man bata tahiran bata fi syi'arihi malakun la yastayqidu sa'atan minal lail illa qala al malak Allahumma ighfir li 'abdika fulan fa innahu bata tahiran." Siapa saja yang tidur dalam keadaan suci, yakni berwudu terlebih dahulu sebelum dia tidur, maka malaikat akan tidur bersamanya di dalam pakaiannya, dan tidaklah ia bangun dari tidurnya pada suatu malam kecuali malaikat tersebut akan berdoa untuknya, "Ya Allah, ampunilah hambamu ini karena dia tidur dalam keadaan suci." Amalan sebelum tidur yang kedua, membaca surah Tabarok. Rasulullah menteladankan sebelum tidur membaca surah Tabarok. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Sayyidina Jabir, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta yaqra'a alif lam mim tanzil wa tabarakalladzi biyadihil mulku. Bahwa Rasulullah tidak tidur sehingga terlebih dahulu membaca surah Alif Lam Mim Tanzil dan surah Tabarak atau surah Al-Mulk. Di samping itu, membaca surah Tabarak sebelum tidur akan menjadi amalan penyelamat siksa kubur. Imam Nasa'i meriwayatkan bahwa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, "Man qara'a tabarakalladzi biyadil mulku kullal lailatin mana'ahu Allahu biha min azabil qabri." Barang siapa yang membaca surah Tabarak setiap malam, maka Allah akan menyelamatkannya dari siksa di alam kubur. Amalan sebelum tidur yang ketiga, membaca istighfar sebanyak 3 kali, yaitu membaca istighfar ini, Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang Maha hidup dan Maha berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Rasulullah mengabarkan kabar gembira bagi yang suka membaca istighfar ini sebelum tidur, maka dia diampuni dosa-dosanya meski ada sebanyak buih di lautan, atau sebanyak butiran pasir, atau sebanyak jumlah daun-daun pepohonan di dunia, atau sebanyak jumlahnya hari-hari dunia. Amalan sebelum tidur yang keempat, membaca doa sebelum tidur. Rasulullah menteladankan sebelum tidur membaca doa.
sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari bahwa Rasulullah ketika akan tidur membaca doa berikut ini, Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Amalan sebelum tidur yang kelima, membaca ayat kursi. Anjuran membaca ayat kursi sebelum tidur disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Sayyidina Abu Hurairah. Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursiyyi lan yazala ma'aka minallahi hafizun wala yaqrabuka syaitonun hatta tusbiha. Jika engkau akan berangkat tidur, maka bacalah ayat kursi, maka Allah akan senantiasa menjagamu selama engkau tidur, dan setan pun tidak akan berani mendekatimu hingga masuk waktu subuh. Amalan sebelum tidur yang keenam, membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100 kali. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi yang bersumber dari Sayyidina Anas bin Malik disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, Man arada an yanama ala firashihi fanama ala yaminih. Siapa saja yang akan tidur di pembaringannya, lalu ia mengambil posisi miring ke sebelah kanan, thumma qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marratin. Kemudian dia membaca surah Al-Ikhlas 100 kali. Idza kana yaumul qiyamati yaqulu lahu rabbu ya abdi udkhul ala yaminikal jannah. Maka kelak di hari kiamat Allah akan memanggilnya, wahai hambaku, masuklah ke dalam surga dari sisi kananmu. Amalan sebelum tidur yang ketujuh, membaca Sayyidul Istighfar walaupun hanya 1 kali. Rasulullah pernah bersabda, siapa saja yang membaca Sayyidul Istighfar dengan yakin pada siang hari, kemudian meninggal dunia pada hari itu sebelum memasuki waktu sore, maka kelak tercatat sebagai ahli surga. Demikian pula siapa saja yang membacanya dengan yakin pada suatu malam, lalu dia meninggal dunia sebelum subuh, maka dia tercatat sebagai ahli surga. Jadi 7 amalan sebelum tidur yang perlu dilakukan adalah, yang pertama berwudu sebelum tidur, yang kedua membaca surah Tabarak, yang ketiga membaca istighfar sebanyak 3 kali, yaitu membaca istighfar ini, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyuma wa atubu ilaih. Yang keempat membaca doa sebelum tidur, yakni membaca doa berikut ini, Bismikallahumma ahya wa amut. Yang kelima membaca ayat kursi, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard ma dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Yang keenam membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Dan yang ketujuh, membaca Sayyidul Istighfar walaupun hanya 1 kali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Demikianlah 7 amalan yang dianjurkan diamalkan sebelum tidur. Semoga kita sanggup mengamalkannya. Amin Allahumma amin.